Selamat datang di Bali. Liburan di Bali biasanya orang tuh milihnya pergi ke pantai. Tapi di Bali, hidden gem wisata tuh nggak cuma pantai loh. Buat kalian yang juga ingin ngerasain sisi lain Bali, nah kalian bisa coba eksplor ke Kintamani, kawasan dataran tinggi Kabupaten Bangli, Bali yang terkenal dengan pesona alam pegunungan, danau batur, dan gunung batur yang masih aktif. Perjalanan dimulai dari Denpasar ke Kintamani naik motor. Nah, apa sih keistimewaan Kintamani? Di sana kita bisa eksplor wisata natural hot spring, menikmati sunrise gunung dan batur. Kita juga bisa menikmati wisata pembuatan kopi, karena Kintamani itu terkenal banget sama kopinya. Dan yang lagi hits ini, ngerasain glamping bonus view Gunung Batur. Tonton sampai habis karena aku juga akan bahas tips dan trik kalau mau liburan ke Kintamani, biar liburan kalian lancar. Aku sendiri nih pengen banget cobain Natura Hot Spring di Kintamani, apalagi kalau habis liburan di pantai. Badan kita kan kayak otomatis capek. Nah, buat recharge energi, relaksasi badan, makanya kita gas ke Kintamani. Di Kintamani juga banyak kafe-kafe viral yang gak cuma punya view estetik, tapi juga bonusnya view alam yang cakep banget. Karena kadang-kadang kalau kita beruntung kita tuh bisa lihat Gunung Batur dengan diselimuti kabut-kabut dan juga indahnya sunrise. Nah, di sini jadi kalian juga bisa cafe hopping ya. Tujuan pertama aku, kita mau check-in di Mahe Glamping. Nah, apa kelebihannya sih kalau misal kita nginep di Kintamani? Pertama, fasilitas penginapan di Kintamani itu banyak yang menawarkan fasilitas kolam air panas private di tiap kamar. Jadi, kita tuh bisa menikmati berendam outdoor sambil lihat view alam. Nah, salah satunya Mahe Glamping ini. Setelah melewati lika-liku jalan berkelok dan naik turun, akhirnya kita sampai di Mahe Glamping. FYI, kamar di sini tuh nggak banyak. Kalau nggak salah, cuma ada 6 kamar. Nah, sekarang kita mau check-in ke area di mana ini ruangannya itu menjadi lobi sekaligus dapur mini dan juga tempat ruang makan untuk sarapan. Nah, kalau misal kita check-in, tadi kita juga akan ditanya nih sama petugasnya, mau sarapan kita mau pilih apa? Dan untuk opsi makanannya tuh ada ini nih. Untuk sarapannya sendiri, besok bisa diambil pagi-pagi. Kita bisa makan di area ini, tapi kita juga bisa bawa makanan kita ke kamar kita. Ini aku spill sedikit penampakan kamar glamping aku. Tapi kita nggak lama di sini karena kita habis naruh barang, kita mau langsung ke Natural Hot Spring. Review lengkap Mahi Glamping kita sambung setelah eksplorasi ke Toya Natural Hot Spring ya. Karena sekarang tuh udah jam setengah 3 sore, daripada kita nggak keburu untuk berendam dan tidak menikmati aktivitas berendam di Natural Hot Spring. Jadi, let's go. Kita langsung ke Toya Natural Hot Spring. Jarak dari Mahe Glamping ke Toya Natural Hot Spring ini deket ya. Kalau pakai motor tuh sekitar 10 menitan. Tapi tadi pas di jalan tiba-tiba hujan, gerimis. Jadi mau nggak mau kita menepi sebentar untuk berteduh. Tapi mungkin ya karena faktor di gunung kali ya. Jadi curah hujan itu termasuk tinggi. Walaupun ini yang nggak deras. Hujan, hujan, hujan. Nah, salah satu pembelajaran aku pas ke sini adalah better kita beli tiket langsung di sini. Karena apa? Karena di sini banyak paket tiket masuk yang udah sama makanan. Artinya bisa lebih murah dan banyak promonya. Sedangkan aku sendiri, aku tuh belinya di Ota. Jadi kalau kita beli di Ota, kita nggak bisa dapat promo kayak pas hari ini. Jadi aku datang pas hari buruh, ternyata hari ini tuh ada promo tiket bayar 85.000 itu udah sama free the crepes ataupun roti. Jadi sayang aku nggak bisa dapet nikmatin promo gratis makanan ini karena itu tadi aku belinya online tiket. Terus di sini juga pembayarannya nggak terima cash, jadi harus bayar
QRIS, apa gitu ya. Pokoknya nggak terima cash payment. Oh ya, jadi kita juga harus sewa loker. Kalau nggak salah harga sewa lokernya itu 20.000. Nah, nanti dari titik ini kita belok kanan, terus kita masuk ke area locker room. Di sini juga ada area mandi bilas untuk pria dan wanita. Kalian juga bisa sewa handuk di sini kalau misalnya kalian nggak bawa handuk. Kenapa kalian wajib cobain ke sini? Karena di sini kalian bisa nyobain langsung serunya berendam di Natural Hot Spring Toya Devasya, di mana kolam air panas alami di kaki Gunung Batur ini, pemandangan itu langsung view ke danau. Udah gitu, di sini nggak cuma pemandian air panas doang, tapi juga ada berbagai fasilitas seperti water sliding, kolam khusus anak, restoran dengan menu internasional, dan juga camping. Nah, nanti untuk area campingnya akan aku bahas habis kita berendam ya. Ya, oke. Nah, kalau ini kan area yang ada water slidingnya. Nanti itu di sebelah ada area buat kita berendam juga. Tapi kalau di situ kolamnya agak dalam, jadi khusus orang dewasa. Kalau yang tadi ini sedang lah ya, karena bisa campur sama anak-anak. Jadi seperti yang kalian lihat, ini nih kolamnya langsung berbatasan sama Danau Batur. Kalau misalnya pemandangannya lagi cerah ataupun lagi sunrise, nah ini tuh bagus banget. Sebelum kita geser ke area kolam anak, nah aku mau bahas dulu area restorannya. Di sini ada area restoran Italia yang menyediakan makanan-makanan kayak pizza dan semacamnya. Nah, di sini cakep ya. Untuk area makanannya banyak juga kurs-kursnya. Nanti untuk makanan Indonesia itu ada, tapi di area resto yang terpisah. Jadi memang ini areanya emang luas banget. Kalau misalnya kalian nanya harga, memang harganya ini termasuk pricey buat kaum mendang-mending kayak aku, ya kan? Secara sekarang, dolar makin naik, ya kan? Tapi gaji kita belum naik. Nah, jadi menurut aku yang paling bener itu tadi kita beli paketan promo sih, memang. Promo sama tiket masuk. Jadi jujur aku nggak bisa review makanannya karena di sini aku nggak beli makanan, nggak beli cemilan. Makanya guys, tolong di follow, jangan lupa like, subscribe, comment, and share buat Fakir subscribe ini. Biar channel ini berkembang, biar aku makin semangat bikin konten. Makasih yang udah nonton. Sekarang kita mau geser ke kolam anak-anak.
Dari kolam 2 tadi, sekarang kita berjalan menuju ke kolam anak-anak. Nah, nanti kita di sini akan melewati penjual-penjual makanan, maksudnya kayak kafe-kafe makanan ya. Juga ada kayak dessert-dessert dan snack yang dijual di sini. Tempat duduknya juga banyak, dan kalian juga bisa milih ada yang di sini dan ada yang di lantai atas lagi tuh. Konsepnya semi outdoor. Nah, kalau di sini tuh areanya makanan-makanan Indonesia. Maju dikit ada area makanan Chinese food. Nah, dari sini udah kelihatan tuh di sebelah kanan ada kolam lagi. Kalau ini kolamnya cukup dalam dan untuk orang dewasa. Nah, di sebelah kirinya ada area kolam anak-anak, dan ini kolam sedang. Bedanya kalau kolam dewasa di sini mungkin khusus yang mau nggak cuma berendam tapi berenang gitu ya kali ya. Tapi ya, tapi ya view-nya nggak pemandangan danau dan gunung. Terus kalau kita majuan lagi bakal ketemu sama kolam yang khusus anak-anak dan banyak banget permainan anak-anaknya di sini. Nah, kalian yang membawa anak-anak bisa enjoy di sini bareng-bareng anak-anak. Terus di sini kan ada kayak air semprotan atau air mancur dari gajah gitu ya. Nah, itu enak banget nih badan kita kayak berasa dipijit-pijit kalau misalnya kena air pancuran dari gajah-gajah ini. Walaupun gerimis hujan, tapi nggak terasa dingin karena kita berendam di air panas. Dan momen berendam sedekat ini dengan Danau Batur itu salah satu momen yang nggak terlupakan sih. Karena kalau pas kita lihat langsung tuh memang, wow, indah ya. Selesai berendam dan ganti baju. Nah, di sini aku mau nunjukin tempat camping. Jadi kalian tuh bisa camping juga di dalam sini. Nah, ini area campingnya. Jadi kalau misalnya rame-rame sama temen, seru sih ya di sini. Tapi untuk harganya kalian bisa cek di websitenya atau di Instagramnya. Pas banget buat kalian yang mau berendam malam-malam di pemandian air panas, terus habis itu langsung istirahat ataupun nongkrong seru-seru nih bakar-bakar. Areanya tuh bisa di sini. Jadi kita tuh abis makan, cari makan, abis dari pemandian panas, terus ya kita mau balik ke penginapan. Ternyata nggak ada lampu jalan. Masih belum ada lampu jalan, guys. Akhirnya kita sampai juga di Mahai Glamping. Oh ya, buat makan malam di sini tuh aksesnya karena agak di dalam-dalam gitu, jadi yang jual makanannya juga gak ada. Kalau mau cari makanan itu ya tadi di jalanan utama, jadi kalian bisa beli di situ. Terus juga alternatifnya kalian mungkin bisa pesen di pihak hotel, tapi mungkin nggak bisa dadakan kali ya. Mungkin kalian bisa kontak di WA-nya dulu gitu sih. Entah itu dari sore ataupun dari siang, apakah bisa pesen di hotel ini, di glamping ini.
Selamat pagi. Wah, pemandangan paginya itu tuh cantik banget kalau misal kita lihat langsung. Dan sebenarnya kalian kalau misal mau trekking subuh-subuh tadi ke Gunung Batur juga sebenarnya tuh deket ya. Kalau misal kalian mau kejar sunrise dari Gunung Batur. Karena view-nya tuh aku denger-dengar cakep banget. Pagi-pagi kita udah cobain berendam dengan air panas. Nah, sambil menikmati pemandangan sawah dan gunung. FYI di sini karena dekat dengan sawah, jadi tantangannya adalah lalat. Karena mereka ini sawah-sawah di sini menggunakan pupuk organik. Emang sih tantangan di Kintamani itu ya emang banyak lalatnya ya. Cuman memang di tenda ini sendiri kan udah ada jaring biar lalat itu nggak masuk ke dalam tenda. Terus juga kita tuh bisa mensiasatinya dengan bawa kayak aromaterapi yang serai gitu atau lemon. Nah, itu tuh lalat nggak suka. Bisa kita taruh di dalam kamar ataupun juga di luar nih, di bangku-bangku ini. Dan sekarang kita room tour. Untuk area kamarnya ini desainnya rustic vintage dan kebanyakan kayak ranjangnya kayu, cermin juga dari kayu. Terus kita masuk ke area kamar mandinya seperti ini. Jadi dia memanjang. Dan untuk amenities-nya ada hair dryer, kopi, teh, pemanas air. Sekarang kita mau ambil sarapan. Dan untuk makanan, kayaknya aku lihat pancake-nya sangat menggugah selera ya. Aku sendiri bawa makanan ini ke The Glamping dan nasi gorengnya enak banget. Dan buat teman-teman online yang udah nonton sampai habis, terima kasih.